Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tubbaihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa dimana saja Anda berada, sahabat semuanya, so'imin, so'imat, rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, taufik hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di dalam channel MGMP Matematika SMP Kabupaten Kebumen dalam rangka Kultum Ramadan edisi kali ini. Pada edisi kali ini kami akan sampaikan seputar tentang Lailatul Qadar, yaitu tentang asal-usulnya, kemudian kapan Lailatul Qadar itu kita dapatkan waktunya, kemudian bagaimana tanda-tandanya, kemudian doa apa yang harus kita baca di saat kita menjumpai Lailatul Qadar, kemudian bagaimana strategi kita di dalam meraih keberkahan di malam yang penuh kemuliaan ini. Para pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam malam-malam di bulan suci Ramadan ini Allah hadiahkan kepada umat Muhammad kita semuanya di sini, yaitu adanya malam kemuliaan yang biasa kita sebut dengan Lailatul Qadar. Ada asal usul dari Lailatul Qadar itu, diantaranya adalah berdasarkan hadis bahwa suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berduduk dengan para sahabat. Setelah Rasulullah ini menerima kabar dari Allah tentang orang-orang yang terdahulu, hamba-hamba Allah yang soleh dahulu, itu di kalangan kaum Bani Israel. Di antaranya ada seorang yang amat soleh yang bernama Syamun dari golongan Bani Israel itu. Beliau ini ahli perang, melaksanakan perang fisabilillah, membela agamanya Allah, dan setiap kali perang melawan orang kafir dia selalu menang. Dia ini menjadi prajurit fisabilillah itu kurang lebih 1000 bulan. Lalu Nabi merenung, alangkah indahnya, alangkah bagusnya amal dari Syamun itu. Bertanya kepada sahabat, bagaimana sahabat menurutmu? Lalu kalau begitu kita itu juga iri kepada Syamun itu. Maka tak lama kemudian pun malaikat Jibril alaihissalam turun dengan membawa surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Wallahu a'lamu bimuradih. Bahwa sesungguhnya aku turunkan Al-Quran ini pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Apakah kamu tahu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turunlah malaikat Jibril bersama malaikat-malaikat yang lainnya mencari hamba-hamba Allah yang tengah beribadah, tengah bersujud, berzikir kepada Allah. Dan menurut riwayat lain, malaikat itu mohon maaf karena berkaitan dengan dulu ketika Allah akan menciptakan manusia, malaikat sepertinya keberatan. Bukankah nanti manusia akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Begitulah. Jadi malaikat datang menemui orang-orang yang tengah berzikir, beribadah kepada Allah di malam itu, kemudian mengucapkan salam. Dan kesejahteraan pada malam itu adalah
sampai dengan munculnya fajar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itulah Lailatul Qadar. Ya, jadi sebagai asbabun nuzulnya turunnya surat Al-Qadar itu seperti itu. Wallahu a'lam bimuradi. Kemudian yang kedua, kapan Lailatul Qadar itu akan tiba di bulan Ramadan tahun ini? Tentunya saja kita punya hadis an Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Rawahul Bukhari. Berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliaunya berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yakni tanggal 21, 23, 25, 25 atau 29. Itu antara lain ancer-ancer dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang barangkali mendapat bocoran. Kalau kita mencari Lailatul Qadar supaya tidak lepas dari itu, mestinya kita tuh mencarinya mulai dari malam tanggal 1 sampai malam terakhir. Insya Allah akan kita jumpai. Tetapi kalau memberatkan untuk mencarinya setiap malam, Rasulullah Muhammad SAW memberikan informasi, yaitu pilihlah 10 hari terakhir. 10 hari terakhir memberatkan, pilihlah yang ganjil-ganjil saja. Itu antara lain. Lalu mengenai tanda-tandanya Lailatul Qadar itu seperti apa? Di sana disebutkan wa min amaratiha annaha lailatun baljatun sofiyatun sakinatun sajiyatun la haratun wala baridatun ka'anna fiha qamaran sati'an wala yahillu linajmin ayyurma bihi tilkal lailah hatta subah. Wa min amaratiha anna syamsa tatlu'u sabihataha la syu'a'a laha mustawiyatun ka'annaha al-qamar wa harimallahu 'ala syaitan ay yakhruja ma'aha yauma'id. Yang artinya bahwa Lailatul Qadar punya tanda-tanda bahwa malam itu adalah malam yang sunyi, malam yang sepi, tenang, cerah, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin, dan tidak ada bintang yang bintang berpindah. Kalau di dalam itu namanya bintang melempar setan, waktu itu tidak ada. Kemudian pada paginya matahari terbit, tidak memberikan sinar yang cerah, bahkan hanya bulat putih seperti rembulan. Hal itulah sebagai ciri-cirinya, dan setan tidak boleh ikut keluar pada saat itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tanda-tandanya. Kemudian doa apa yang kita baca ketika kita menjumpai Lailatul Qadar, atau sebagai jaga-jaga, siapa tahu malam ini adalah Lailatul Qadar. Maka sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayyul lailatil qadri ma aqulu bi fiha qala quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ya Rasulullah, apa yang harus aku katakan, apa yang harus aku panjatkan ketika aku menjumpai Lailatul Qadar? Maka beliau Rasulullah SAW menjawab, bacalah kamu Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun dan suka memberi ampun, maka ampunilah kami. Demikian doa yang sesungguhnya kita baca ketika kita menjumpai Lailatul Qadar. Lalu strategi apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar itu? Tentunya nanti sebentar lagi kita akan
melewati malam-malam yang diisyaratkan oleh Rasul, suruh mencari datangnya Lailatul Qadar, yaitu malam tanggal 21, 23 dan seterusnya. Maka pada malam itu tentunya kita akan tambah amaliyah kita. Misalnya yang biasanya tahajudnya cuma 2, tambah jadi 4 rakaat. Kemudian setelah itu sebenarnya kita baca doa-doa. Yang ini doa sangat penting bagi kita di waktu-waktu tengah malam hingga fajar adalah memohon ampun kepada Allah. Bacalah istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau mau dihitung pakai tasbih bolehlah 100 kali. Kemudian juga baca gharasatul jannah, tanaman surga. Ini Allah suka dengan kalimat-kalimat ini. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Ini dibaca juga 100 kali. Lalu baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian dibaca sebanyak-banyaknya. Syukur-syukur bisa sampai 100 kali. Kalau tidak ya semampunya. Kalau masih ada waktu ya setelah sahur ataupun menjelang sahur, waktu sudah ada, masih ada waktu, kita bisa lanjutkan dengan berzikir dan kalimat-kalimat yang lain, ataupun kita membaca Al-Quran. Karena baca Al-Quran di waktu fajar sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan terlebih semoga kita semuanya pada tahun ini dan tahun yang akan datang senantiasa bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar, dan ketika Lailatul Qadar itu tiba, maka kita di situ tidak sedang lalai, tetapi kita sedang beribadah, sujud, dzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.